Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bermajelis bermuajahah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian kita, berlindung kepada Allah taala dari kejahatan amal-amal kita dan keburukan niat-niat kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kajian bab mujahadah, bab berjuang, bab yang kedua. Kemarin kita membahas dalil tentang mujahadah adalah surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, pasti aku beri kepada mereka jalan-jalan yang lain. Menunjukkan barang siapa yang berjuang di jalan Allah, pasti Allah beri banyak kemudahan. Termasuk ibu-ibu, bapak hari ini hadir di majelis taklim ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah ini bagian berjuang di jalan Allah. Karena jenengan semua niat dari rumah untuk sholat maghrib berjamaah, apalagi sholat subuh yang mungkin hawanya sangat dingin, ini membutuhkan perjuangan. Tapi Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalil yang kedua kemarin adalah surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya keyakinan. Yang menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah tidak mengenal pensiun. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita harus berani berjuang sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Maka orang yang beribadah sampai datangnya al-maut, yaitu kematian, membutuhkan yang namanya perjuangan, yang namanya mujahadah. Mari kita bahas hadis-hadisnya. Hadis yang ketiga, nikmatani maghbunun fihima kasiran nas asihatu wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Makna yang tepat mengartikan maghbunun adalah ada dua nikmat yang banyak membuat manusia rugi, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa banyak membuat manusia rugi? Karena ketika sehat, ketika waktunya luang, dia tidak berjuang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Padahal nikmat sehat, nikmat waktu luang, semua akan dipertanyakan oleh Allah. Semua akan yus'al indallah, akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kita bersyukur kepada Allah adalah
berjuang bersungguh-sungguh beribadah ketika Allah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena kita dengan Allah itu jual beli, Pak. Sedangkan waktu luang dan kesehatan itu modal. Banyak ayat mengatakan bahwa kita berdagang dengan Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini membeli dari orang yang beriman. Dibeli apanya? Dibeli hartanya, dibeli jiwanya dengan surga. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ala sil'atau ghaliyah ala wahyal jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah adalah surga. Maka Bapak Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak orang yang merugi ketika diberi waktu luang, diberi kesehatan, yang itu menjadi modal dagangannya, dia tidak mampu memanfaatkan, tidak mampu menggunakan, mengisinya dengan kesungguhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi', hadis yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha, anna salam kana yaqumu minal lail hatta tafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Aisyah pernah menyatakan bahwa saya Nabi SAW pernah sholat malam sampai kaki, ya, sampai telapak kaki beliau bengkak. Faqultu lahu, maka Aisyah bertanya, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti itu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Qala, berkata Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh ya Aisyah menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bagaimana Nabi melaksanakan kesyukuran dengan beliau bersungguh-sungguh berjuang beribadah kepada Allah. Al-Khamis, hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu anha anna qalat kana Rasulullah sallallahu idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa yaqadu ahlahu wa jadda wa sadda min jar. Nabi apabila memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan kain sarungnya. Makna ahyal lail, menghidupkan malam, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, Nabi tidak tidur di 10 hari terakhir. Beliau bergadang beribadah. Pendapat yang kedua yang paling kuat adalah beliau mensedikitkan tidurnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan makna wasadda minjar, mengencangkan kain sarungnya, beliau tidak mencampuri istrinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis yang keenam, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai, lebih baik, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan keduanya baik. Baik yang kuat maupun yang lemah semuanya baik. Tapi yang lebih dicintai adalah mukmin yang kuat. Maka Syekh bin Baz mengatakan
Mukmin yang kuat adalah mukmin yang selalu mukmin yang selalu berpartisipasi di setiap amal soleh. Di mana ada amal soleh dia hadir. Maka inilah mukmin yang kuat. Mungkin kuat ilmunya ya, kuat fisiknya mungkin ya. Mungkin kuat juga hartanya, ibadahnya, kuat akidahnya. Jadi ketika dia kuat, potensi dia untuk beramal soleh lebih banyak daripada mukmin yang lemah. Maka betul kata Syekh bin Baz, maksud mukmin yang kuat adalah mukmin yang selalu berada ya di garis depan, di mana ada amal soleh dia hadir, dia melaksanakan. Ihris alama yang fauka, bersungguh-sungguhlah terhadap semua amal-amal yang bermanfaat. Di mana ada kebaikan kita ada. Ihris alama yang fauka, bersungguh-sungguhlah di dalam apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Betul Pak? Karena ibadah itu ada masa fatrahnya, ada masa malasnya. Maka ketika kita jatuh atau ketika kita menghadapi masa malas, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah supaya Allah menguatkan kita. Kadang-kadang ibadah itu ada masa futur, masa malasnya. Wala ta'jas, jangan lemah. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Karena kadang-kadang kita mengalami masa-masa malas, masa-masa sulit. Wa in asobaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpa dirimu, fala taqul lau anna fa'altu kana kada wa kada. Kalau ada sesuatu yang menimpa dirimu, jangan engkau katakan seandainya. Karena mukmin yang kuat itu adalah ketika dia sudah memutuskan sebuah keputusan, setelah dia musyawarah, setelah dia istikharah dan dia mantap, maka dia harus betul-betul siap dengan risiko yang sudah dia ambil ya. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Ketika kita sudah berazam, bertekad, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ragu-ragu jangan diambil. Nabi mengatakan dak mayuri buka ila mayuri buka. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu ya, menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Maka seorang muslim yang kuat ini jangan sampai musyawarah berhari-hari tidak ada keputusan. Nek mantep ya dia jalan, kalau tidak mantep dia ambil. Wa in asabaka syai'un fala taqul law ana fa'altu kada wa kada walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'ala. Maka kalau keputusan itu sudah diambil, katakanlah qul qaddarallah. Semua itu takdir Allah, Allah berkehendak. Dan ketika Allah berkehendak pasti terjadi. Makanya generasi mantap Pak. Jangan sampai ketika ada suatu pilihan, ya mungkin ada orang jual tanah murah, kita nggak jadi beli. Ternyata tahun besoknya harganya mahal. Kemudian dia ngomong, nek seandainya tak ambil, padahal seandainya itu belum terjadi. Penyesalan itu akan menjadi penyakit, yaitu was-was. Padahal al-waswasatu mina syaiton. Was-was itu dari setan. Dan yang paling parah, dia nanti tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa in asobaka syai'un, kalau jenengan tertimpa musibah, jangan katakan lau.
Lau itu artinya seandainya. Kalau seandainya saya kemarin hari Sabtu tidak sholat di masjid saya sana, saya tidak ketabrak. Itu seandainya, Pak. Padahal sudah terjadi. Kalau dia simpan kata seandainya ini akan membuat penyesalan dan akan was-was dalam dirinya dan akan membuat dirinya berdosa. Karena dia tidak ridho terhadap takdir. Tapi katakanlah qul qadarullah ma sya'afa'ala. Katakanlah ini takdir Allah. Allah telah berkehendak. Apabila Allah berkehendak pasti terjadi. Fa'ina lau taftahu amala syaiton. Karena ucapan seandainya ini membuka pintu-pintu setan. Lagi ya. Karena kalau disimpan nggak rampung-rampung seandainya loh. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, hadis yang ke-7. Ana salam qala hujbatin nar bisahawat wa hujbatil jannah bil makarih. Sesungguhnya neraka itu diliputi, Pak, dikelilingi dengan syahwat. Sedangkan surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangi, ya. Dikelilingi dengan perkara-perkara yang membuat hawa nafsu kita ini tidak senang. Maka betul firman Allah, wa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut terhadap kebesaran Allah dan dia mampu menahan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Maka ciri penghuni surga adalah wanahan nafsa anil hawa, yang mampu menahan hawa nafsunya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-8, an Abi Abdullah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, sholaitu ma'an sallam data lailah. Saya pernah sholat bersama Nabi di suatu malam. Berarti ini sholat sunnah, ya, sholat tahajud, ya. Faftaha al-Baqarah. Ternyata Nabi membuka surat sholat tahajud itu dengan surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Maka Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, di dalam hati beliau pasti Nabi membaca surat Al-Baqarah sampai 100 ayat, kemudian beliau ruku. Sumamado, ternyata tidak, Pak. Ternyata Nabi lanjutkan. Faqultu yusalli biha fi raqatin famado. Faqultu, ya, di sini Hudzaifah ibn Yaman, ternyata Nabi melanjutkan. Faqultu yarka biha. Ketika selesai Al-Baqarah, yaitu 2 juz setengah, Hudzaifah mengira Nabi mau ruku. Sumaf tatahan nisa faqra'aha. Ternyata Nabi lanjutkan membaca surat An-Nisa. Berarti Nabi bacanya nggak urut, Pak, ya. Al-Baqarah, seharusnya Al-Imran, ya. Ini Al-Baqarah kemudian surat An-Nisa. Yang menunjukkan bahwa nggak urut tidak mengapa, ya. Kemudian An-Nisa. Sumaftaha ala Imran faqra'aha. Ternyata Nabi melanjutkan membaca surat Ali Imran. Yaqra'u mutarassilah. Nabi membacanya dengan tertil, ya, dengan tartil, tidak cepat, tidak lambat. Berarti Nabi membaca 1 rakaat itu lebih daripada 5
5 juz. Nah, ini 1 juz abot nggih, 5 juz nggih. Nggih. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabah. Itu pun Nabi masih mentadaburi, Pak. Apabila lewat yang dibaca Nabi itu ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Tapi kalau yang lewat yang beliau baca ini ayat tentang surga, tentang kenikmatan, beliau berdoa memintanya. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Kemudian kalau melewati ayat tentang neraka, tentang siksa, beliau berta'awud, berlindung kepada neraka, kepada azab neraka. Summa raka'a, kemudian beliau rukuk. Faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'ahu nahwan min qiyamihi. Dan ternyata lamanya rukuk Nabi itu hampir sama dengan berdirinya. Summa qala sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kemudian beliau i'tidal. Summa qama tawilan qariban bima raka'a. Ternyata i'tidal Nabi itu hampir lama, hampir sama dengan lamanya rukuknya. Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujudahu qariban min qiyamihi rawahul Muslim. Dan sujudnya Nabi ya hampir lama, ya hampir sama dengan rukuk, dengan iktidalnya, dengan berdirinya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, ini bentuk mujahadah Nabi, ya. Bentuk berjuangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, hadis yang ke-10, yadba'ul mayyita salasah. Sesungguhnya mayit itu kalau meninggal diikuti dengan 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u isnaini wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 bersamanya. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Harta dan keluarga akan meninggalkannya. Bisa jadi istrinya mungkin menikah lagi atau yang lainnya. Wa yabqa amaluhu, sedangkan amalnya bersamanya. Berarti amal soleh itu adalah teman sejati yang akan kita bawa mati, Pak. Bahwa kita harus bersungguh-sungguh sampai nanti kita berbeda alam, yaitu alam barzah. Butuh perjuangan. Yang dulu teman sejati kita di dunia banyak dilalaikan, ya. Banyak mungkin tidak diseriusi, banyak diabaikan, tapi ternyata amal soleh itu nanti akan menemaninya di alam kubur. Dan amal soleh itu kata Nabi nanti akan menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Masya Allah, ahsanul wajah, ya, yang wajahnya tampan. Hadis yang ke Al-Hadiyah Asra ke-11. Jam berapa ini, Pak? Kurang berapa menit, Pak? Masih lama, ya, nggih, tak teruskan, ya. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wa naru mislu dalik. Surga itu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat, ya, daripada salah seorang dari kalian dari tali sandalnya. Bahwa surga dan neraka, wa naru mislu dzalik, dan neraka juga seperti itu. Bahwa surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Ujuk-ujuk usia kita sudah 70 tahun, ya. Orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan surga, ada yang diberi siksa Allah Subhanahu wa taala, ini kan waktunya sangat singkat, Pak.
Maka ketika waktu yang sangat singkat ini tidak kita gunakan, kita manfaatkan untuk bersungguh-sungguh berjuang di akhir kehidupan kita, maka kita termasuk orang yang menyesal. Karena Nabi mengatakan a'maru ummati baina syitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih daripada itu sedikit. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sangat singkat, sangat cepat, lebih dekat daripada tali sandal kita. Karena satu hari di akhirat ka'alfi sana 1000 tahun dibandingkan di dunia. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan yang sangat singkat ini, yang sangat cepat ini, sampai Nabi memberikan perumpamaan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wa naru mislu dzalik. Surga itu kata Nabi ya, lebih dekat daripada tali sandalmu, begitu pula neraka. Maka hidup yang singkat ini mari kita perjuangkan, mari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh menggapai ampunan Allah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-12, An Abi Firas Ar-Rabi'ah ibnu Ka'ab Al-Aslami khadimi Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Firas, beliau adalah pelayan Nabi. Wa min ahli Sufah, dan beliau ini adalah ahli Sufah. Ahli Sufah itu siapa? Ahli Sufah itu adalah orang-orang muhajirin yang hijrah ke kota Madinah tetapi tidak memiliki tempat tinggal. Oleh Nabi ditampung di tritis Masjid Nabawi. Tinggal di mana, Pak? Di emperan Masjid Nabawi, okay? Tinggal di emperan Masjid Nabawi. Kuntu abitu ma'al salam. Saya pernah menginap bersama Nabi. Fa'atihi biwudhu'ihi wa hajatihi. Aku yang mengambilkan air wudhu Nabi dan memenuhi kebutuhan Nabi. Karena melayani orang soleh ini juga termasuk amal kebaikan. Faqala, maka Nabi bertanya. Karena ada orang yang berbuat baik kepadanya, Nabi adalah orang yang ingin membalas kebaikan orang lain. Nabi mengatakan, salmi, mintalah kepadaku. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Nah, ini Nabi bertanya kepada Abi Rib'i, mintalah kepadaku apa yang kau ingin minta. Maka orang itu mantep, ya Rasulullah, aku hanya pengen menjadi kawanmu di surga. Berarti kalau menjadi kawan Nabi di surga, surganya tinggi, Pak. Ini kan permintaan yang luar biasa. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin menjadi kawanmu di surga. Au ghairu dzalik, berkata Nabi, apakah tidak ada permintaan yang lain? Faqultu huwa dzaka, cuma itu yang saya minta ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni ala nafsika bi kasratil sujud. Maka Nabi mengatakan, fa inni, bantulah aku supaya cita-citamu itu terwujud dengan engkau memperbanyak sujud. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin menjadi kawannya Nabi, temannya Nabi di surga, hendaknya kita banyak mengerjakan sholat. Ini Pak, para ulama luar biasa, Pak. Imam Ahmad bin Hambal itu, Pak. Saya malu, Pak, ya. Ketika beliau sehat itu, beliau melaksanakan sholat sehari semalam itu tidak kurang dari 300 rakaat. Ketika sehat, Pak. Ketika sakit 100 rakaat. Masya Allah ya. Kalau pengen menjadi kawan Nabi di surga, memperbanyak sujud. Asalisa asar, hadis yang ke-13. An Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman As-Sauban. Dari Abi Abdillah
yang namanya adalah Abu Abdurrahman As-Sauban, Maula Rasulullah SAW. Beliau adalah budaknya Nabi. Qala sami'tu salam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, alaika bikasrati sujud, hendaknya kalian memperbanyak sujud. Berarti apa? Memperbanyak mengerjakan sholat. Fa innaka lan tajudallah sajadatan illa rafa'allah biha darajah. Dan tidaklah seseorang itu sujud dengan satu kali sujudan kecuali Allah telah mengangkat derajatnya. Berarti semakin banyak dia sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadda anka biha khati'ah, dan Allah menghapus satu dosa. Di setiap sujud terhapus satu dosa. Rawahul Muslim. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini butuh mujahadah. Semua ini butuh apa? Perjuangan supaya kita sampai kepada makom orang yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua butuh perjuangan. Monggo kalau ada pertanyaan kita buka, nggih. Jam lagi Pak? Kurang kan 5 menit? 4 menit. Ini 4 menit kita buka pertanyaan. Monggo yang mau bertanya di luar materi gangsal, nggih. Kalau ada, nggih. Nek enggak ada ya alhamdulillah malah nggih. Ibu-ibu enten mboten? Yang ditanyakan? Nggih. Monggo. Sama Pak, amalan yang melancarkan rezeki asal niatnya karena Allah juga sholat. Di dalam surat Toha Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, bersabarlah kamu ketika mengerjakan sholat, ya. Kemudian Allah mengatakan, la nas'aluka rizqa, jangan engkau bertanya tentang rezeki. Nahnu narzuquka, aku yang akan memberikan rezeki kepadamu. Maka Masya Allah, maka sholat itu termasuk amalan pembuka rezeki. Jenengan akan bahagia dunia akhirat ketika memperbanyak sujud. Monggo, saya tanyakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Satu sholat nggih. 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 Yang lama-kelamaan bukan sholat nggih. Sholat sunnah lho. Sholat sunnah. Apa sholat wajib? Niki sholat sunnah apa sholat wajib, Pak? Oh. Jadi memang perlu dipahami Bapak Ibu bahwa sholat itu adalah al-ahdu bainana wa bainahu tarku sholah. Perjanjian kami dengan mereka, yaitu orang-orang musyrik, adalah sholat. Ya. Bahwa sholat itu adalah tiang agama, dan sholat ini menjadi perkara kalau dia sengaja meninggalkannya atau sama sekali tidak mengerjakan seumur hidupnya, bisa menjadi pembatal keimanan dan keislaman. Karena ini termasuk rukun di dalam rukun Islam yang selalu harus dijaga. Sholat itu tidak boleh apa? Tidak boleh ditinggalkan. Walaupun baju jenengan ini najis, ya, jenengan di rumah sakit bajunya najis, tidak bisa tayamum, tidak bisa wudhu, ya, tidak bisa tayamum, tidak bisa wudhu, karena dipasangi alat-alat yang banyak itu,
tetap sholat semampu kita. Tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk berbaring, ya, tidak bisa bergerak ya pakai isyarat. Tetap dikerjakan walaupun kondisinya sebagaimanapun, tidak boleh ditinggalkan selagi nyawa itu masih ada. Walaupun nanti ketika dia sudah sehat, ya, dikerjakan yang normal. Ketika nggak normal pun tetap dikerjakan. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara yang sangat urgen. Karena kemarin saya dapati Pak, bagi penutup kami, ketika saya mau dioperasi itu di rumah sakit itu, saya salut Pak. Di sana ada ustadz yang keliling ke kamar-kamar itu ya. Ternyata samping kamar saya itu nggak sholat. Ditanya, kok nggak sholat kenapa? Ya, dia mengatakan saya nggak bisa ke kamar mandi Pak. Kalau nggak bisa mungkin tayamum ya, atau mungkin yang mengudukan istrinya. Nanti kalau saya kamar mandi diantar istri nanti batal wudhu saya gitu ya, karena pemahaman dia kalau dipegang istrinya batal. Akhirnya malah nggak sholat Pak. Takut apa batal kalau diantar istrinya. Padahal yang nama sholat itu ya perkara yang tidak bisa ditinggalkan ya, dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun dalam kondisi pakaian itu najis kita nggak bisa mengganti karena darurat. Semoga itu adalah udzur kita nanti di hadapan Allah ketika kita dicabut nyawanya dalam kondisi seperti itu, kita sudah melaksanakan kewajiban. Ya, mari kita tutup dengan doa kalau majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.